Salam hormat. Pada kesempatan ini, saya Andrian Fernandus Nahan dengan NPM 202201570004 akan memaparkan sebuah materi dengan judul tugas dan kewajiban personil BK. Adapun materi ini disusun dan dipaparkan guna memenuhi tugas individu mata kuliah perangkat kinerja dan program BK dengan dosen pengampu Ibu Cindy Marisa. Saya akan mengawali pemaparan ini dengan membahas tentang personil pelaksana bimbingan dan konseling. Personil pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait di dalam organisasi pelayanan bimbingan dan konseling dengan koordinator dan guru pembimbing sebagai pelaksana utamanya. Lantas, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah? Mari kita simak bersama-sama. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, dari segenap unsur yang terkait di dalam organisasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, yang pertama kali kita akan bahas adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sendiri sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh, khususnya pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas dari kepala sekolah ada berbagai tugas. Di antaranya adalah yang pertama, mengkoordinir kegiatan yang diprogramkan dan dilaksanakan di sekolah sehingga pelatihan, pelayanan, serta pengajaran bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang harmonis dan dinamis. Tugas kepala sekolah yang kedua adalah menyediakan prasarana, tenaga, serta berbagai kemudahan demi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Tugas selanjutnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas lain dari kepala sekolah adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada dinas pendidikan yang menjadi atasannya. Selain itu, kepala sekolah juga bertugas untuk menyediakan fasilitas, kesempatan, serta dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang BK. Selain kepala sekolah, unsur lain yang terlibat adalah wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah ini merupakan pembantu kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah. Mari kita lanjutkan dengan unsur yang lain, yaitu koordinator bimbingan dan konseling. Unsur yang satu ini merupakan salah satu dari pelaksana utama dari pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Lalu apa saja menjadi tugas dari koordinator bimbingan dan konseling? Mari kita lihat bersama-sama. Yang menjadi salah satu dari tugas koordinator bimbingan dan konseling adalah mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam hal memasyaratkan pelayanan BK kepada segenap warga sekolah, yaitu siswa, guru, personil sekolah lainnya, bahkan termasuk juga orang tua siswa dan masyarakat. Selain itu, menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu program satuan layanan dan kegiatan pendukung, seperti program mingguan, bulanan, semesteran, dan juga tahunan. Koordinasi yang dilakukan oleh koordinator bimbingan dan konseling terhadap para guru pembimbing juga mencakup pelaksanaan program,
pengadministrasian program bimbingan konseling, menilai hasil pelaksanaan program, menganalisis hasil penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan juga memberikan tindak lanjut terhadap analisis hasil penilaian bimbingan dan konseling. Koordinator bimbingan dan konseling juga memiliki tugas untuk mengusulkan kepada kepala sekolah serta mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga, sarana dan prasarana, alat dan perlengkapan pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas yang lain adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan BK pada kepala sekolah. Dan sebagai tugas yang lain yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh pengawas sekolah bidang BK. Dalam implementasi kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, terdapat pula guru pembimbing yang merupakan pelaksana utama, juga tenaga inti dan tenaga ahli. Nah, guru pembimbing memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Kedua, merencanakan program BK, terutama program-program satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung untuk satuan waktu tertentu. Nah, program-program tersebut dikemas dalam program harian, program mingguan, bulanan, semesteran, dan juga program tahunan. Tugas yang lain adalah melaksanakan segenap program satuan layanan BK dan juga melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Masih ada beberapa tugas lain dari guru pembimbing. Di antaranya, menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Setelah menilai, kemudian menganalisis hasil penilaian dari layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kemudian melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung BK. Dilanjutkan dengan melakukan proses administrasi dari kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Dua hal lain yang menjadi tugas dari guru pembimbing yaitu mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator BK serta kepada kepala sekolah. Tugas yang terakhir adalah mempersiapkan diri menerima dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh pengawas sekolah bidang BK. Siapa lagi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah? Ya, guru mata pelajaran atau praktik. Sebagai tenaga ahli pengajaran dan atau praktik dalam bidang seni atau program latihan tertentu, serta sebagai personal yang sehari-hari langsung berhubungan dengan siswa, peranan guru mata pelajaran dan guru praktik dalam pelayanan bimbingan konseling ada beberapa diantaranya, yaitu yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan BK serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. 3. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan BK kepada guru pembimbing. Sedangkan yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing, yaitu siswa yang menurut guru pembimbing memerlukan pelayanan pengajaran atau latihan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan program dan pengayaan. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru dengan siswa atau juga hubungan antar siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.
Selain itu, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan BK untuk mengikuti dan menjalani layanan dan kegiatan yang dimaksudkan itu. Kemudian, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus, hingga membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan, bimbingan dan konseling, serta upaya tindak lanjutnya. Selain guru mata pelajaran atau guru praktik, terdapat pula wali kelas yang juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Wali kelas sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Wali kelas sendiri memiliki peran, yaitu pertama membantu guru pembimbing untuk melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, wali kelas juga turut membantu guru mata pelajaran untuk melaksanakan perannya dalam pelayanan bimbingan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Wali kelas juga membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti pelayanan atau kegiatan bimbingan konseling. Wali kelas juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan konseling seperti konferensi kasus. Selain itu, mengalih tangankan siswa yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Selain mengoptimalkan peran personil sekolah, pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah juga perlu memaksimalkan peran orang tua siswa, para pejabat pada dinas pendidikan, musyawarah guru pembimbing atau MGP, dan organisasi profesi, asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia atau APKIN, untuk lebih meningkatkan relevansi, efektivitas, serta efisiensi pelayanan bimbingan dan konseling. Berikut merupakan bagian dari organisasi pelayanan BK. Kewajiban guru BK sendiri telah diatur dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Demikian kiranya pemaparan materi dari saya. Terima kasih.